Sebut dan jelaskan prinsip dasar akuntansi. Yang pertama, entitas ekonomi adalah informasi ekonomi yang berasal dari perusahaan. Perusahaan tersebut harus independen atau berdiri sendiri. Laporan keuangan tidak boleh digabung dengan keuangan pribadi agar mudah dikelola dengan baik. Yang kedua adalah biaya historis, adalah nilai dari suatu aset yang berbasis pada harga beli atau harga moneter secara real. Yang ketiga, prinsip kesinambungan usaha. Prinsip akuntansi ini menjelaskan bagaimana cara yang perlu dilakukan untuk membuat usaha selalu berjalan dan berkesinambungan. Yang keempat, prinsip pengukuhan penuh adalah informasi keuangan yang diberikan harus detail dan terperinci sehingga akuntan bisa mengambil kebijakan dari laporan yang ada. Nomor 2, sebut dan jelaskan karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Yang pertama, relevan, membantu informasi akuntansi untuk proses pengambilan keputusan. Dan yang kedua, dapat dipahami, menyajikan informasi penting itu bagus, tetapi lebih penting jika informasinya mudah dimengerti. Yang ketiga, dapat diuji. Jadi maksudnya informasi akuntansi itu dapat diperiksa oleh pihak ketiga, misalnya kehilangan pulpen. Dan yang keempat, netral. Jadi informasi akuntansi itu harus bersifat netral, tidak melihat kepada kepentingan tertentu, seperti halnya dalam wasit dalam pertandingan sepak bola. Wasit harus adil dan tidak memihak pada tim A atau tim B. Dan yang kelima, tepat waktu, artinya informasi akuntansi yang disajikan harus memperhatikan kapan pengambilan keputusan akan dilakukan, sehingga apa yang dilaporkan harus tepat waktu. Yang keenam, dapat dibandingkan. Jadi setiap informasi akuntansi, terutama laporan keuangan, harus bisa dibandingkan antara laporan yang satu dengan yang lain. Misalnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Yang keenam, lengkap. Contohnya makan nasi tanpa lauk, rasanya pasti tidak lengkap kan? Begitulah dengan informasi akuntansi, harus disaji, tidak boleh setengah-setengah. Harus lengkap dan mencakup semua kebutuhan yang ini supaya tidak menimbulkan pertanyaan bagi para pemakainya. Nomor 3, sebut dan jelaskan siklus akuntansi. Yang pertama, bukti transaksi adalah istilah yang sangat umum digunakan baik dalam transaksi jual beli maupun dalam sebuah bisnis. Yang kedua, jurnal adalah sebuah catatan transaksi berbagai aktivitas yang disusun secara kronologis. Yang ketiga, buku besar adalah buku utama dari catatan segala transaksi keuangan, segala jurnal akuntansi yang ada, serta penggolongan rekening serupa. Yang keempat, neraca saldo adalah kegiatan pencatatan setiap transaksi negara yang meliputi laporan penjualan, biaya, hutang piutang, dan lain sebagainya. Dan kelima, jurnal penyesuaian adalah salah satu tahap pembukuan pada akuntansi dan merupakan dokumen yang membantu penyusunan laporan keuangan. Yang keenam, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan pada suatu perusahaan, termasuk semua transaksi yang terjadi dalam bisnis pada suatu periode tertentu. Yang ketujuh, jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang digunakan untuk menutup akun nominal sementara. 4, sebut dan jelaskan 5 komponen laporan keuangan beserta fungsinya masing-masing. Yang pertama, laporan laba rugi
adalah salah satu bagian dari laporan keuangan perusahaan yang berisikan pendapatan beserta beban perusahaan dan memberikan informasi tentang laba atau rugi bersih yang didapatkan perusahaan dalam periode akuntansi tertentu. Fungsinya menjadikan sebagai bahan evaluasi keuangan dari transaksi keuangan yang berjalan selama 1 bulan atau 1 tahun, baik transaksi menghasilkan kerugian maupun laba. Dan yang kedua, laporan perubahan modal adalah jenis laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan untuk menghasilkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih dan keuangan selama periode tertentu. Untuk fungsinya memberikan laporan perubahan modal usaha. Untuk yang keempat, laporan posisi keuangan adalah laporan sistematis yang mengenai aktiva, utang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Untuk fungsinya sebagai dasar pertimbangan bagi pihak-pihak terkait seperti investor untuk menganalisa kondisi finansial perusahaan tersebut. 4. Catatan atas laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisa atas nilai pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai. Untuk fungsinya membantu menjelaskan perhitungan item tertentu yang ada di laporan keuangan sehingga bisa memberikan nilai komprehensif terhadap kondisi finansial sebuah perusahaan. Nomor 5, jelaskan keterkaitan antar laporan keuangan. Hubungan antar laporan keuangan artinya laporan keuangan saling berkaitan antar laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Ketika ada perhitungan yang salah satu laporan keuangan tersebut, maka dipastikan salah satu keterkaitan laporan keuangan tersebut dalam yang pertama kali dibuat adalah laporan laba rugi, kedua laporan perubahan modal, ketiga neraca, kemudian yang terakhir laporan arus kas.